Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini gue bakalan jelasin tentang pengalaman gue dalam memelihara ball python. Nah, ball python ini adalah salah satu python yang berasal dari Afrika, dan ball python ini memiliki cara defensif yang berbeda dari ular python pada umumnya. Mungkin cara defensif ular python pada umumnya biasanya gigit atau enggak lilit, tapi ball python ini punya cara defensif yang berbeda. Dan cara defensif mereka juga tergolong unik karena kalau ball python takut, mereka akan berubah menjadi bola. Oleh karena itu dinamakan ball python. Dan ball python ini atau Python regius di beberapa tempat juga disebut sebagai royal python, karena pada zaman dahulu ball python ini dipelihara oleh Ratu Cleopatra. Nah, dan juga ball python ini sering menjadi opsi para pemula yang baru mau melihara ular, karena ball python ini karakternya jinak, nggak terlalu makan tempat, karena ukuran maksimal dari ball python itu cuma 1,5 meter sampai 1,8 meter. Dan juga ball python ini memiliki porsi makan yang nggak terlalu banyak dibandingkan python-python lainnya, dan nafsu makan mereka juga cukup tinggi. Jadi walaupun porsi makan mereka nggak terlalu banyak, nafsu makan mereka tinggi. Jadi itu merupakan poin plus dalam memelihara ball python. Dan juga ball python ini banyak varian warnanya, dan varian-varian morphnya itu banyak banget. Dan termasuk unik-unik morph dari ball python ini. Dan breeder ball python itu udah banyak, mulai dari di luar negeri sampai di Indonesia itu banyak banget. Dan yang terkenal-terkenal juga udah banyak, karena ball python ini sendiri memang cukup menguntungkan dari segi breeding, dari segi harga. Dan ball python ini jarang harganya anjlok secara drastis, dan mungkin malah sekarang cukup naik yang morph normal, karena dulu pas tahun 2018an ke bawah itu harga baby ball python masih 350.000. Tapi sekarang harga baby ball python itu udah sampai 650.000, dan itu yang masih unsex ya, belum lagi yang betina. Nah, for your information, harga betina ball python itu bisa berkali-kali lipat dari harga jantannya. Jadi semisalnya kalian lihat ada yang jual ball python betina proven itu artinya udah pernah kawin dan udah pernah bereproduksi, itu baru bisa disebut proven. Dan harga ball python betina yang proven itu yang morph normal bisa sampai 2,5 juta atau 3 juta. Jadi cukup tinggi untuk ukuran ball python itu sendiri. Karena untuk morph normalnya sendiri yang masih unsex, harganya cuma 650.000 sampai 700.000 gitu. Jadi perbandingan harganya cukup jauh. Oke, jadi pengalaman gue melihara ball python pertama kali itu tahun 2018. Gue beli ball python ukuran 1 meter jenis kelamin jantan, dan gue juga dapat di harga yang cukup murah, sekitar 450.000, dan harga babynya waktu tahun 2018 itu sekitar 350.000. Jadi gue dapat harga yang cuma beda 100.000 sama babyannya, dan itu emang benar-benar murah banget. Dan harga pasaran asli ball python adult pada saat itu adalah 800.000. Jadi gue dapat kurang lebih 2 kali lipat di bawah harga pasarannya. Dan gak lama kemudian dari saat gue melihara emang bener gak ada kendala sama sekali, makan tetap lancar, perawatan simple, setup kandang juga simple. Setup kandang gue cuma pakai kertas koran, atau kadang-kadang pakai tisu, kadang-kadang pakai kertas HVS, itu juga bisa. Dan gue kasih water di 1, habis itu yang penting sirkulasi udara cukup, dan itu juga segitu doang juga sebenarnya cukup. Jadi nggak perlu kalian setup naturalistik, juga aman kalau ball python, karena emang dasarnya kan ball python udah banyak yang ngebreed ya, jadi aman lah gitu bisa dibilang kalau kalian cuma mau simple setup. Dan 2018 akhirnya ada yang mau beli ball python gue, dan gak lama kemudian gue beli lagi ball python normal lagi, ukuran 120 cm, itu lebih gede dari yang pertama. Tapi gue cuma melihara 3 hari, karena sebenarnya yang mau beli itu teman gue, tapi dia lewat perantara gue dulu. Jadi gue beli dulu, abis itu baru diambil ball python yang dia bayar. Dan abis itu gue cukup lama gak main ball python lagi, karena emang waktu itu belum dapat aja sih di harga yang pas, dan
emang belum ada minat lagi untuk main ball python, sampai akhirnya waktu 2020 awal gue beli 1 ekor fire spider ball python. Gue dapat di harga yang cukup murah juga, bisa kalian lihat ini fotonya. Nah ini morph fire spider gue dapat di harga yang cukup murah juga, dan gue jual di harga yang sesuai pasaran aja sebenarnya. Dan selama gue melihara itu ball python, emang bener-bener gak ada problem sama sekali. Jadi sepertinya gak ada yang perlu gue ceritakan secara spesifik di sini. Tapi mungkin gue akan bahas morph ball python, karena morph ball python ini banyak banget dan sebenarnya bisa jadi referensi juga buat kalian yang mau pelihara ball python, kira-kira mau pilih morph apa. Nah, gue akan jelasin nanti beberapa tipe-tipe morph ball python, dan mungkin kita akan bahas basic gennya dulu ya, yang gen-gen banyak di pasaran. Gue gak akan bahas secara rinci, tapi mungkin gue akan bahas secara basicnya dulu, biar mungkin kalian bisa dapat referensi. Means that animal cannot produce a normal. Everything that animal produces will at least. Oke, jadi di sini gue akan kasih penjelasan yang simpel aja, nggak ribet-ribet. Jadi basic gen dari ball python itu ada 3. Yang pertama dominan, yang kedua kodominan, dan yang ketiga resesif. Dan masing-masing dari gen ball python itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama dominan. Gue akan kasih contoh untuk gen dominan ini 3 contoh ular. Yang pertama spider, yang kedua pinstripe, yang ketiga itu woma. Jadi sifat dari gen dominan, apabila gen yang sama digabungkan, misalnya spider ketemu spider dikawinkan, gak akan jadi super spider. Misalnya pinstripe sama pinstripe sama juga, gak bakalan jadi super pinstripe, karena di dalam gen dominan itu gak ada yang namanya super form. Jadi apa itu super form? Super form adalah dimana ball python itu apabila dikawinkan dengan ball python normal sekalipun, maka nggak akan menciptakan normal. Maka dari itu dinamakan super form. Dan sifat dari gen dominan itu nggak punya super form. Jadi mereka apabila dikawinkan sesama jenis 50 banding 50, jadi setengah-setengah. Nah, spider ball python itu sendiri walaupun kelihatannya morphnya bagus, dan kombinasi-kombinasi kalau dicampurin dengan morph lain juga warnanya mantep-mantep banget, tapi dia punya neurological issue yang namanya wobble atau wobbling. Kurang lebih kayak gini lah contohnya. Sebenarnya kasus dari neurological issue atau wobbling ini udah banyak banget terjadi di antara kalangan pecinta reptil, dan orang-orang di luar sana mungkin agak lebih concern daripada orang di Indonesia perihal tentang wobblingnya spider ball python. Dan banyak juga sebenarnya YouTuber di luar sana yang udah bahas tentang masalah wobbling spider ball python ini, mulai dari Brian Barzik. Understand the people that say, like, listen, I don't want to breed anything that has some kind of a genetic defect. A wobble with the spider is a genetic defect. The thing is that there's a lot of genetic defects when you start breeding animals. Cleans reptil. Incapable of answering moral questions. Science can inform us what the consequences might be of, say, breeding or not breeding spider ball pythons, but it is really up to us. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang gue tampilin segitu karena emang sebenarnya agak susah juga ngumpulin klipnya. Tapi karena saking ramainya kasus neurological issue atau wobble ini diperdebatkan oleh para pecinta reptil, khususnya ball python di luar sana, sampai akhirnya penemu dari spider ball python ini, si nerd atau Kevin McCurley, here's the deal. Kevin was like the originator for creating a lot of the world's first ball python morphs, reticulated python morphs, captive breeding and water monitors and all sorts of stuff. There's so many things that he was the first person to do that like it's hard to even describe. Wait, Kevin McCurley itu angkat bicara juga. Sebenarnya bukan dianya secara personal, tapi dari tim nerdnya angkat bicara, dan kurang lebih cuplikannya kayak gini. When
Yeah, so this is a single gene spider ball python. So this is what started it all with Kevin and a lot of the things that he did. So he did. Videonya gue stop dulu. Nah, buat kalian yang penasaran, itu adalah bentukan dari spider ball python generasi pertama yang ditemukan oleh New England Reptiles atau NERTS tahun 1999. Dari mana gue dapat data tahunnya? Dari website resmi World of Ball Python. Jadi kalian tidak perlu ragu dengan kebenarannya. Kalian bisa cek sendiri di websitenya. Oke, kita lanjut lagi. Energy for this. It's actually what's giving me the energy for this is I've been exposed to some videos and I'm seeing these little snippets of information that are being passed out there to the general public, and it's alarming to me because as I see it, how it is presented, it looks tragic. Nah, yang barusan kalian tonton adalah video penjelasan dari penemu spider ball python itu sendiri atau Kevin McCurley. Jadi Kevin McCurley menjelaskan bahwa tentang wobblingnya spider ball python dan video-video yang beredar tentang wobbling itu sampai kebalik-kebalik yang gue kasih lihat tadi, itu tidak merepresentasikan mayoritas dari spider ball python. Memang semua spider ball python itu punya wobbling, tapi nggak semua separah itu, dan hanya sedikit banget yang parahnya sampai kebalik-kebalik gitu. Dan spider ball python itu wobblingnya ada tingkatannya, sama seperti Enigma gecko. Jadi ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Dan Kevin McCurley pun sendiri itu nggak punya spider ball python yang wobblingnya sampai kayak bisa kebalik gitu. Dan jadi buat kalian yang pengen melihara spider ball python ya sebenarnya nggak perlu takut juga ya, karena yang dikasusin juga sebenarnya di luar negeri tentang nge-banned spider ball python, di Indonesia juga enggak, dan di luar negeri pun juga kayaknya nggak jadi karena Kevin McCurley-nya juga udah bicara selaku penemu spider ball python-nya. Jadi menurut gue untuk di breed ball python-nya itu sebenarnya kembali lagi kepada kalian masing-masing sih, tergantung kaliannya mau atau enggak gitu. Jadi resiko juga ditanggung kalian. Kalau misalnya kalian lagi apes bisa dapet yang wobblingnya parah, ya itu resikonya ditanggung kalian semua. Atau kalian mau breed bisa jadi anaknya parah, karena kalau breed itu anaknya bakal ngacak dapetnya. Kita nggak tahu bakal dapet yang low atau dapet yang high. Sedangkan leopard gecko yang Enigma itu kita bisa mengurangi resiko itu dengan breed yang low Enigma sama yang low Enigma akan jadi yang lebih rendah lagi, dan nggak ada kemungkinan untuk keluar penyakit kayak gitu. Tapi berbeda dengan ball python. Kalau ball python kita benar-benar nggak tahu dan randomly aja dapatnya. Kalau emang dapat yang wobblingnya parah ya kita dapat yang wobblingnya parah gitu, yang bisa sampai kebalik gitu. Tapi tenang aja, itu juga sangat sedikit banget kok. Nah, buat kalian yang penasaran, ini masih ada 2 pembahasan lagi yang tentang genetik kodominan dan resesif. Tapi ini akan gue masukin ke video pengalaman memelihara ball python part 2 ya. Jadi kalian patangin aja terus YouTube-nya. Nanti kalau misalnya videonya udah jadi juga bakal gue upload. Dan video part 1-nya kita selesain di sini dulu. Oke, makasih banget buat kalian yang udah nonton videonya. Mungkin di video ini gue lebih dominan bahas tentang spider ball python, tapi tetap nggak melenceng juga sih sebenarnya ya, nggak masalah lah ya, kita sama aja video ini tuh kayak podcast gitu. Oke, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.